Kita tunggu sebentar ya. Mbak Ami, selamat malam. Bagaimana ada kemajuan dalam kehidupan kalian? Si divine maskulin masih ditahan sama naga hitam. Energinya Painem pelayan Big Boss hadir. Energinya ini lagi kayak ada beberapa energi di sini. Ada energi pekerjaan. Kalau pekerjaan itu ada sesuatu yang baru, ada pekerjaan baru yang dengan uang, tapi ada tesnya. Ada tes ya. Jadi kalau Anda punya pekerjaan baru, Anda memulai segala sesuatu usaha baru, mungkin ini beberapa orang ini, mungkin ini terakhir kesempatan kalian. Jadi kalau misalnya kemarin kalian bangkrut, terus kemudian dinolkan Tuhan dan kalian sudah berusaha sedemikian rupa untuk membersihkan energi, untuk menarik lagi energi perbaikan keuangan, ini mungkin kesempatan terakhir. Ya, saya ingatkan, mungkin ini kesempatan terakhir. Jadi pergunakan kalau tiba-tiba, ini untuk semua yang sudah pembersihan energi ya. Ini hanya untuk khusus orang-orang yang pembersihan energi. Jadi misalnya kalian itu diberi kemudahan, ingat kemungkinan ini set terakhir. Jadi jangan melakukan kesalahan yang sama. Selalu dekat kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu yang punya kuasa atas keuangan kita, ya, bukan. Jadi maksud saya sini, dahulukan doanya, dahulukan percaya sama Tuhannya, dahulukan pasrah, bongkoan sampai benar-benar pasrah kepada Tuhannya, baru kalian mengerjakan hal-hal yang pekerjaan ini, gitu ya, supaya keuangan kalian senantiasa terbungkus oleh cahaya dan aman, ya, keuangan Anda aman. Ya, ini hanya untuk yang sudah pembersihan energi. Yang belum pembersihan energi, ya bersihkan, ya, karena ini energi pembersihan. Kemudian di sini ada beberapa orang yang divine maskulinnya mencolot sana, mencolot sini, mencolot sana, mencolot sini, kabur dari karmik satu, dapat karmik yang lain, kabur, dapat karmik yang lain, kabur. Jadi masih menghindari tanggung jawab untuk dia settle gitu loh ya. Jadi di sini dia lebih seperti kayaknya refreshing tapi stres sendiri. Nah, itu masih dalam pengaruh kuasa kegelapan gitu loh ya. Karena masih terbelenggu di dalam nafsu ya. Nah, itu. Ini untuk beberapa saja. Beberapa orang itu orang tuanya bertengkar dengan anaknya. Kita sudah ada contohnya yang lagi booming di media sosial TikTok ya, antara Nick Mir dengan Loli anaknya. Tapi itu cuma satu contoh saja yang secara publik, dan itu itu parah nanti. Karena masuknya terprovokasi oleh netizen. Ini kalau itu yang terprovokasi oleh netizen, saya nggak komen karena netizen ini adalah pemicunya dia juga. Di sini saya mau bilang aja yang tanpa netizen, yang tanpa orang-orang yang ikut melihat di media sosial ya, yang permasalahan mereka tidak menjadi konsumsi publik. Beberapa orang, entah ini bapaknya atau di sini adalah anaknya,
yang menyatakan sikap atas ketidakadilan. Mungkin di sini perlakuan orang tuanya tidak adil kepada anaknya terhadap anak-anak lainnya, atau anak yang tidak adil kepada orang tuanya. Yaitu masuknya ke masalah-masalah malin kundang, menyerangnya turun ke anak, turun ke pekerjaan gitu. Kemudian ada masalah lagi di dalam dokumen-dokumen, ya. Itu yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Udah 50-an orang yang ke saya dengan masalah serupa, masalah perjanjian yang miring, yang tidak relevan, atau yang pemalsuan tanda tangan, pemalsuan asuransi, pemalsuan surat hutang. Itu energinya lagi keras. Jadi kita makanya saya males buka tarot, karena saya mau energi kalian bening aja deh gitu loh. Nggak ngurusin orang-orang yang kesetrum. Kalau orang-orang yang kesetrum, kalau beberapa orang di sini Anda baru, kalau di sini Anda baru, dan Anda baru mengikuti channel ini, dan Anda bingung ini channel apa. Ini adalah channel Twin Flame. Twin Flame itu apa? Twin Flame itu adalah kembar jiwa Anda sendiri. Di sini kita semua belajar menemukan sejatinya diri kita dengan tidak menyalahkan. Satu, kalau mau ketemu kembar jiwanya, Anda energinya harus nggak boleh kejungkel, harus sudah ada keinginan untuk saya mau keluar dari sini gitu, sudah capek ya. Tapi kalau masih supaya nggak kejungkel, gimana Bu Manik? Saya masih mencintainya, saya nggak bisa bantu kalau gitu. Kenapa? Karena di sini adalah dengan syaratnya ketemu kembar jiwa itu adalah saat kalian sudah melepaskan semuanya, ya. Jadi malam semua, Mbak Widi, Mbak Victory Helmi, Mbak Mas ya, Mas Victory Helmi, Widya, Nurjana. Jadi paham ya. Jadi di sini untuk orang-orang yang baru, saya mengajarkan untuk menemukan diri Anda sendiri. Syaratnya apa? Syaratnya Anda tidak boleh termehek-mehek. Anda mau tahu dulu ini soal apa gitu loh. Jangan dendam, jangan marah, jangan, ya. Saya ngajarin cara sembuh. Saya ngajarin cara ketemu kembar jiwa Anda, karena di sini beberapa orang dari kalian, banyak dari kalian itu masalah-masalah itu timbul dari tabrakan energi leluhur. Dengan kata lain, energinya Anda dipakai oleh leluhur Anda untuk menuntaskan siklus. Gitu ya. Jadi silahkan menemukan kembar jiwa Anda, ya, karena ini bukan perjalanan biasa, ini perjalanan memutus siklus leluhur. Kenapa? Kalau Anda tidak menyelesaikan, Anda akan turun ke anak gitu, ya. Jadi itu pun menimpa saya. Jadi beberapa saat yang lalu itu, bulan kemarin mestinya ya, masuk bulan ini deh, masuk bulan Juni ini, akhir Mei, awal Juni, saya itu dibilangin gini, kamu ngapain sih ngurusin leluhur, kamu tuh kerjaannya nggak beres, gini. Ini sahabat, ini sama-sama ada leluhurnya, dan leluhur juga sama-sama bersahabat, dan sama-sama orang Mojokerto, Mojowarno, sama-sama mengalami cinta Twin Flame, sama. Saya sama dia sama. Nah, tapi dia lebih indigo daripada saya. Artinya lebih indigo, dia lebih mata batinnya tuh lebih terawangannya gitu loh. Terawangannya tuh lebih jelas daripada saya. Nah, dia bilang sama saya, kamu ngapain ngurusin kayak beginian gitu ya, ibarat kata ngurusin leluhur kayak beginian.
Mendingan kamu ngambil kerjaan kamu yang lama, terus kamu pindah deket anak kamu gitu. Jadi saya sama anak itu kepisah di Nusa Dua, dia di Nusa Dua, saya di Gianyar. Nah, saya waktu itu bilang anak saya itu karena kami terpisah lama sekali, jadi dia asing dengan mamahnya, dan saya nggak mau maksa untuk dia tinggal sama mamahnya, ndak. Saya cukup tahu dia sudah mau dekat dengan saya saja, saya sudah puji Tuhan. Nah, kemudian dia nerawang, ya. Dia bilang begini, sampai saya ketakutan. Dia bilang begini, kamu kalau nggak pindah dekat anak kamu nanti celaka, kamu kebingungan sendiri gitu. Kemudian saya panik dong gitu loh. Terus saya lihat, ya udah saya pindah. Jadi saya nyari nih yang di dekat anak saya gitu kan. Nggak dapet tuh, nggak dapet rumah yang pokoknya nggak dapet gitu loh, nggak dapet. Kemudian saya nanya sama berapa orang, terawangin anak saya mau dapat apa gitu loh. Anak saya mau dapat celaka nih, mau dapat celaka apa gitu loh. Terus yang teman saya yang indigo ini, dia bilang katanya anak saya mau dapat KDRT dari pacarnya gitu. Jadi aku bilang, waduh, kan saya merasa, lah kok ngulang siklus padahal sudah saya putus gitu kan. Ya saya akhirnya saya ketakutan. Pada saat anak saya di Terawang, anak saya mau dapat KDRT, mau. Jadi terawangan ke depan belum kejadian. Mau dapat KDRT dan nanti akan berakhir di ya semacam rumah sakit apa, pokoknya akan ada sesuatu yang shock gitu loh. Dan aku harus siap, saya harus siap dan harus dekat anak gitu. Saya bingung cari rumah, saya panik dengan diri saya sendiri, saya panik dengan banyak kebingungan. Menutup bulan Mei itu saya banyak kebingungan. Kemudian saya lelah mencari rumah itu, saya lelah. Saya packing itu lelah. Rumah kan ngontrak, saya mau kembalikan ke yang punya, saya lelah. Rumah ini 2,5 are, 250 meter persegi, luas sekali buat saya sendirian dengan anjing 2, luas sekali. Dan saya lelah bersih-bersih, lelah packing lelah. Terus saya di titik frustasi saya, yaitu saya lupa, oh iya ya, ini tes. Saya lepasin, saya putuskan segala ketakutan saya telepon anak saya. Noni, anak saya kan anaknya Cina, jadi saya panggil Noni. Noni, mamah mau bilang, mamah ditelepon tantemu ini, dia kan indigo. Nah dia katanya, saya akhirnya jujur sama anak saya. Saya bilang, Mama takut kamu mengulang kejadian yang sama. Papahmu itu sekalipun tidak pernah mukul Mama. Berkata kasar saja setahun belum tentu sekali. Kamu jagalah. Karena anak saya kayak saya. Watu. Keras. Anak saya keras. Jadi saya bilang, contohlah dari papahmu yang bagus. Contohlah dari mamamu yang bagus. Mamah ini jelek mulutnya. Jadi itu pun menghantam saya juga untuk saya ngerem mulut gitu. Terus saya bilang sama anak saya, belajarlah yang baik dari mamahmu, belajarlah yang baik dari papahmu. Kamu anak broken home tapi kamu dicintai, kamu punya 2 ayah, kamu punya 2 ibu. Kamu anak beruntung. Saya bilang gitu. Kamu punya saya, kamu punya ibu barumu, kamu punya papahmu, kamu punya papah barumu. Saya bilang gitu. Maafkan papahmu, maafkan Om Alan suami saya. Maafkan ommu. Terus kemudian kami membahas
bahwa saya mencintai Omu gitu loh. Mamahmu mencintai, saya bilang ke anak saya, mama cinta sama Om, sama Omu, mama cinta. Dan mama nggak akan gantikan dia dengan yang lain. Sudah cukup papahmu yang terbaik, yang memberikan kamu anak yang baik, dan suami yang baik, yang mengubah mama. Nah, itu pelajaran buat anak bahwa dia perlu menyadari bahwa apa pikiran mamahnya, apa. Jadi dilibatkan. Jadi saya setelah berbicara panjang lebar dengan anak jadi happy. Anak saya lebih kayak plong gitu loh. Jadi ada sumbatan antara hubungan yang terdahulu itu belum selesai, belum pernah dibicarakan. Dia tahu saya senang dia kembali, happy banget. Tapi tidak pernah masalah ini kami bicarakan. Dan kami membahas. Saya bilang, Omu itu suami saya ya. Omu itu orang luar. Kerja, nggak karu-karuan, hanya untuk mendapatkan pensiun. Setelah mendapatkan pensiun, dia buat apa uangnya? Masa mau buat ibarat kata dia kecilnya belum pernah nakal, tuanya nakal. Saya bilang gitu. Jadi pahamilah, kamu ajak dia ngomong, karena anak saya dekat dengan omnya ini, dengan suami saya yang kedua ini dia dekat. Jadi anak itu diajak ngomong, saya plong, anak saya plong gitu loh. Ternyata ini yang menjembatani, yang membuat saya terangkut gitu loh. Saya pun dengan suami saya yang kedua ini, mantan suami sudah selesai dan baik-baik bicara. Closingnya waktu anak saya kecelakaan itu, closingnya benar-benar tatap muka yang benar-benar ngurusin sesuatu yang bukan kami, itu surprise saya gitu loh. Nah, ini ya, saya dari cerita anak saya bandingkan saya dengan Nikita Mirzani, anak saya dengan Loli. Anak ini tidak pernah diajak bicara tentang ibumu ini menderita. Ibumu ini bekerja untuk uang ini buat siapa? Anak tidak mau tahu kewajiban orang tua. Yang anak mau adalah cinta kasih yang diberikan oleh orang tuanya. Dan cinta kasih ini anaknya Nikita Mirzani itu mendapatkan dari seseorang yang bukan ayahnya. Dan kemudian menjadi semakin tertekan anak. Karena ibunya tidak bisa, karena ibunya masih berdrama dengan suami yang belum menjadi mantan ini. Jadi maksud saya, jangan libatkan anak di dalam dramanya orang tua. Anak tuh punya kesulitannya sendiri. Paham? Saya setelah bicara dengan anak itu lega sekali. Ketakutan saya ungkapkan. Gak pernah saya ngomong tadi malam baru tadi malam, makanya saya live. Kenapa? Karena sudah banyak klien-klien saya datang itu dalam kondisi orang tuanya jeblok gitu loh. Tarung dengan orang tuanya. Saya nggak mau ini terjadi pada kalian karena saya sudah mengalami, baru saja selesai tadi malam. Jadi saya live untuk dan sekali lagi yang minggu ini mengupas anak. Kenapa? Karena yang tadi saya tadi datang dari Sila Yukti. Itu juga pertengkaran antara orang tua dengan anak, kakek dengan dewa. Jadi ada satu cerita kakek yang memanjakan cucunya. Sudah dibilang, semua orang sudah bilang jangan manjakan terlalu. Kakek ini karena saking sayangnya sama si cucu, wah semua dia berikan. Kemudian menjadi anak yang lost kasih sayang, dia tidak paham, dia cuma taunya minta dapat, tidak pernah tahu artinya berjuang, tidak pernah tahu artinya cinta. Jadi
di dropin dengan uang terus gitu loh. Kemudahan terus. Nah, anak ini tidak belajar. Sehingga dia mendapatkan kemarahan dari dewa. Ini yang kejadian yang saya buka, saya rehab cahaya tadi siang. Ini anak sampai saking punya ilmu rawa rontek yang nggak bisa mati, yang harus dipenggal kepalanya dengan badannya dipisah. Kenapa? Karena saking saktinya dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Dia tidak tahu caranya minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama para dewa. Dia tidak tahu caranya. Kenapa? Nggak ada yang ngajarin. Gitu. Jadi kita ini gimana ya? Dilema, suami-suami ini diambil sama orang ketiga, kemudian anak ini menjadi broken home. Nah, saya ini juga itu cerita yang tadi ya, jadi anak ini kemudian dipenggal dan kemudian sedih gitu loh. Jadi ini tadi peristiwa sedih sekali. Dan yang menghukum itu ini anak juga sebenarnya baik gitu loh. Tapi karena curahan uang yang berlebihan, curahan kekuatan yang berlebihan, curahan kuasa yang berlebihan, tidak pernah dikenalkan, tidak pernah disuruh menunduk, tidak pernah minta ampun, tidak pernah minta maaf. Gitu. Jadi salah asuhan gitu. Jadi seperti Loli, dia dicurahkan banyak, tapi cinta kasih tidak ada. Tidak pernah dinyatakan, tidak pernah dirangkul, tidak pernah dipeluk, tidak pernah anak mendapatkan. Ya, saya bicara begini bukan untuk menjelek-jelekkan Ibu Nikita Mirzani atau Loli. Ini sebagai pembelajaran kita semua. Ya, bahwa anak itu ada masanya Down syndrome. Jadi masa-masa dia blue, mellow, itu harus ada kita orang tua. Kemudian ada lagi ceritanya. Kalian beberapa orang yang di sini rumah tangga, Anda suami kedua atau istri kedua, itu anaknya kepeluntir. Jadi siapa yang bermasalah, misalnya zaman dahulu istri pertama punya anak, kemudian disia-siakan. Kemudian kemudian si suami bersama orang keduanya. Istri kedua gitu ya. Anak dan istri pertama disia-siakan. Nah, kemudian dengan istri baru ini, istri barunya dimanjakan, anaknya dimanjakan. Nah, di kehidupan ini anaknya dipeluntir, dibalik, sehingga anaknya ini balas dendam ke ibunya. Anak ini balas dendam ke ibunya. Tuh, hati-hati. Istri-istri punya anak yang suka marah-marah, lihat. Kalau suaminya suka bermain perempuan, atau suami-suami yang suka ini anak ini ada urusan dengan leluhur yang zaman dahulu kalian membayar karma. Anak yang rewel sekali. Ini anak akan nunjek kalian, ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau Anda tidak menangani dengan betul, kalau Anda tidak minta maaf ke leluhurnya di belakangnya anak. Ada cerita yang tersembunyi di balik cerita kita. Jangan gampang menuduh, jangan gampang memfitnah, jangan gampang memutuskan. Karena kalau yang namanya leluhur itu halusinasi. Yang kita kira terjadi, padahal nggak kejadian. Padahal kejadiannya di zaman leluhur. Tapi seolah-olah terjadi. Kenapa? Bisikan gaibnya leluhur. Istri kamu selingkuh. Nah, itu zaman dahulu. Nah, sekarang membayar karma. Tidak selingkuh. Kita kan bingung, kapan saya selingkuh? Orang dia yang selingkuh, kenapa dia yang teriak-teriak saya yang selingkuh? Halusinasi, itu yang diakibatkan oleh, dan kita nggak bisa ngetawain. Kenapa? Karena
menurut mereka itu real kejadian. Menurut mereka real. Ih, tersakiti banget aku dengan tingkah kamu. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak ngapa-ngapain. Kamu kenapa begitu? Nah, ya. Jadi hal-hal seperti ini loh yang harus, kalau ada sesuatu yang tidak bisa dilogika, dilihat di belakangnya itu dulu. Atau kalau tidak bisa melihat, bayangkan berdoa. Leluhurnya misalnya anak gitu ya, Noni, anak saya panggil Noni. Leluhurnya Noni, saya mamahmu saat ini minta maaf untuk kesalahan saya dan leluhur saya. Zaman dahulu saya dan leluhur saya menyakiti hatimu, meninggalkanmu. Sekarang saya dibales. Saya ditinggalkan oleh dirimu dan saya paham, saya membayar karma, saya minta maaf. Logikanya logikanya ntar dulu. Kita ke doanya dulu gitu. Ya, didoakan, ya kemudian seperti itu. Jadi sekali lagi, ini suka kepeluntir, hati-hati. Anak-anak yang nakal-nakal itu hati-hati. Hati-hati. Itu kayak saya sama anak. Saya sama anak itu, dia ibunya, saya anaknya. Dia yang lebih dewasa daripada saya. Ya, jadi itu. Jadi karena ini berkaitan juga, besok saya ke Nusa Penida. Saya besok nyambungkan kepala dengan badannya. Itu ilmu rawa rontek gitu. Diputus, dipisah itu. Seperti Demang Leman. Demang Leman itu saking ilmunya tinggi, dia dipisah sama Belanda. Tapi yang menggeret dia untuk mati adalah bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri mengkhianati. Nah itu hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa kadang-kadang kita dihadirkan orang, kok teman saya mengkhianati. Nah, mungkin zaman dahulu kalian yang menjebloskan Demang Leman di dalam masalah sehingga dia diputus kepalanya dari badannya. Dibuang satu kepalanya di mana, badannya di mana, nggak diketemukan. Kenapa? Kalau diketemukan nyambung, hidup lagi dia. Itu ilmu rawa rontek. Itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kalian pelajari, banyak sekali hal-hal yang kalian harus, kalau disuruh melepaskan kemelekatan, lepas. Karena di depan itu ada PR baru, ada tugas baru yang Tuhan maksudkan untukmu, gitu loh. Ya. Saya lihat dulu. Mbak Elvi, Reina. Oh, betul Bun, itu kejadian dengan anak sulung. Oh ya kan? Elvi Ratna, kurang ngobrol dengan figur ibu. Iya, kalau saya kan memang dipisahkan dari mulai dia berumur 10 tahun. Jadi sekarang ini 11 tahun, dia umur 21 dikembalikan ke saya. Terus saya pelongo-pelongo, seneng sih. Cuman saya nggak tahu apa-apa soal dia. 11 tahun terlalu lama untuk saya harus apa. Jadi ibu tuh gimana? Sudah lupa saya jadi ibu tuh, sudah lupa. Akhirnya saya yang manja-manja. Karena memang saya orangnya ceplas-ceplos. Dia anaknya jaga jarak gitu loh. Nggak open kayak saya gitu. Jadi saya yang manja. Nah, terus kemudian saya lihat di belakangnya. Nah, di belakang anak saya itu ibu saya. Jadi saya ini anaknya. Jadi secara 5 dimensi saya anaknya, secara 3 dimensi saya ibunya. Bingung kan? Gitu. Jadi be yourself. Nggak usah kita nggak usah menjadi ibu yang sempurna. Cukuplah ibu yang menjadi ibu yang positif gitu aja. Nggak perlu, atau menjadi anak yang positif. Jadi kalau misalnya zaman dahulu saya menjadi anak yang toksik buat orang tuanya, ya sekarang saya harus positif kepada anak saya supaya saya nggak ngulangi kejadian yang sama gitu ya. Karena ini tentang anak semua. Ini tentang anak. Ada yang cowok-cowok tua yang kegampar sama pacar-pacar mudanya, kan anak dan orang tua. Nah, itu kayak gitu.
Dan saya tadi di Silayukti nangis saya. Saya merasa saya ini ponakan yang nakal. Ponakan yang nakal sehingga om saya itu melakukan berbagai macam cara untuk menzolimi atau membalas kepada orang-orang yang nakal dengan ponakannya ini, leluhur, zaman leluhur. Kayak gitu. Jadi saya nangis, saya merasakan sekali bahwa aduh, saya ini betul-betul ngerepotin, benar-benar ponakan yang membuat dunia kacau balau. Saya minta maaf. Saya akhirnya membenahi. Gitu. Jadi ini saya live karena serangannya nyerang ke orang tua, hubungan antara anak orang tua, bos tua dengan pegawai muda, atau kebalikannya pacar tua dengan pacar muda, kebalikannya orang tua, ibu dengan anak, anak dengan ibu, ya, bapak dengan anak, anak dengan bapak. Itu seperti itu. Itu harus diselaraskan, itu harus benahinya jangan nyuruh orang lain berubah, nggak akan. Yang berubah adalah dirimu. Ya, dilihat 5 dimensinya, dipeluk, maaf. Kalau kamu sekeras itu sama saya, gimana? Jadi kalau kita punya masalah, jangan langsung ketemu face to face. Maumu apa? Dia nggak akan tahu. Kalau ada urusan leluhur, dia pun nggak tahu kenapa dia begitu. Kalau ada urusannya dengan leluhur di belakangnya pasanganmu, dia pun tidak tahu kenapa dia begitu. Jadi jangan marah. Kenapa? Karena marahmu itu dicari oleh iblis untuk makan. Jangan kepancing marah, jangan kepancing cemburu, jangan kepancing segala sesuatu yang negatif. Ya, ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya apa? Bojonegoro, Sriyono. Mas Riono. Mas apa Mbak ini? Sriyono. Bojonegoro, Jatim. Mbak Ami. Nggak ada. Harus nggak bisa cuman memutus, tidak bisa. Nggak bisa. Jadi gini loh. Bicara, Mbak Ami. Anda dengan anak bertengkar, yang diajak bicara gaibnya. Kenapa? Karena kalau benturan 3 dimensi gini, nggak bakal ketemu secara gaibnya. Bayangkan anak itu ada di depan Mbak peluk, Mbak sayang. Setiap hari begitu. Pada saat dia melakukan banyak keanehan, peluk 5 dimensinya. Nggak memutus-mutus, tidak menyelesaikan masalah, karena ini anak. Dia butuh kelembutan, dia butuh kasih sayang yang tidak pernah dia rasakan. Nah, zaman dahulu ini anak adalah anaknya perempuan lain. Kalau yang saya lihat begitu, Mbak Ami. Kalau yang saya lihat anak Mbak ini anaknya yang sono, kebalik, kepeluntir. Pada zaman dahulu Mbak menyakiti orang sana yang tadi saya ceritain. Yang tadi ini ceritanya Mbak Ami ini seperti itu. Zaman dahulu ini perempuan ini punya anak. Mbak menyakiti dia dengan anaknya. Anak ini dikasih ke Mbak, ini karmanya Mbak. Udah diputus tapi belum disayang kan? Karena ini menjadi milik. Kalau ini bukan orang ketiga yang udah diputus harus pergi gitu, enggak. Kan dia ada di depan Mbak. Mbak harus ngurus dia. Gitu. Jadi sering-sering gaibnya diajak ngomong, dipeluk, dikelonin, disayang, didulang, diciumin, ditiupin doa, kupingnya ditiupin doa. Gitu. Ya. Bos sering deriwat atmojo. Bos sering marah dengan pegawai, Bun. Ya itu. Si bosnya barangkali punya kepahitan. Zaman dahulu dia dibunuh sama pegawainya. Kalau yang Pak Driatmojo, saya lihat begitu. Gitu.
Sriono, anak-anakku ikut aku, Bun. Nggak ada masalah, mau ikut tetangga juga nggak ada masalah. Yang saya kupas hari ini adalah ceritanya anakmu itu mungkin anaknya leluhurnya sih orang kedua atau orang ketigamu. Gitu. Ya, jadi dipeluk, gaibnya dipeluk. Kalau anak saya itu dia kembali ke saya itu setiap malam saya ada boneka, dia ada boneka, saya peluk bonekanya, saya bicara, kamu gimana? Oh, nangis saya kalau mengingat masa lalu saya. Gitu. Ya, yang suami-suaminya masih pergi belum kembali, bersyukur saja. Karena kalau tanpa dia pergi, engkau tidak akan pernah paham soal leluhur yang butuh bantuanmu. Bersyukur saja. Karena engkau dibuat mandiri. Bersyukur saja. Saya bersyukur. Suami saya yang kedua, dia dengan segala kekurangannya dia sebagai manusia. Saya dengan kekurangan saya sebagai manusia. Kami memilih jalan berpisah tapi bersama. Itu ketetapan yang terakhir kami pegang. Dia tidak mau melepaskan saya pun sudah pernah melepaskan dia, tapi sama pengadilan tidak dikabulkan. Nah, baru saya tahu sama leluhur, saya harus lunas semua karmanya ke dia. Dengan kata lain, sekarang saya sudah lunas. Saya harus nungguin dia selesai karmanya dengan perempuan-perempuan itu. Nah, kalau kalian itu sebagai perempuan ketiga, ya, mungkin nasibnya sama seperti perempuan-perempuannya suami saya. Suami saya datang ke kehidupan perempuan-perempuan itu untuk dipukul. Kenapa? Karena zaman dahulu dia ada Belanda yang menyakiti gundik-gundiknya. Paham maksud saya? Dia mungkin Anda yang terlibat dengan cinta segitiga dengan pasangan orang, Anda terima saja karmanya, pembayaran karmanya. Jadi kok dia baik banget sih lakinya orang, kok gue dijajanin, nikmati saja. Dan pada saat dia pergi, ampuni dia. Kenapa? Karena Anda tahu dari saya, dia membayar karma kepada leluhur Anda yang ada di belakang Anda. Jadi jangan sakit hati kalau si suaminya orang ini kembali lagi kepada istrinya. Kenapa? Sudah lunas. Pembayaran karmanya kepada leluhurmu sudah lunas. Paham? Saya sudah lunas dengan suami saya. Suami saya mengembalikan anak saya. Suami saya menempatkan saya dapat status istri. Walaupun manusianya tidak ada, tapi ternyata maksud leluhur ini seperti ini. Saya harus ngajar. Oh, sebenarnya beberapa minggu yang lalu saya nyoba ke dating site, ke Tinder. Anda tahu? Aplikasinya error. Saya uninstall. Kok error sih? Saya uninstall, saya install lagi. Tidak masuk. Aplikasinya tidak bisa jalan. Berarti kan tidak boleh. Cari yang lain. Mengalir saja. Jangan, saya malah ketawa. Leluhur, belum boleh ta ini. Gak boleh ta ini. Gak boleh. Leluhur bilang belum boleh. Saya memang harus nunggu selesainya dia bersama perempuan-perempuan itu. Mau sampai kapan dia dihajar. Kenapa? Karena dia harus nol di hadapan Allah. Yang mengenolkan dia bukan saya. Dia mengenolkan saya. Tapi dia dienolkan oleh orang-orang lain. Paham? Kesepakatan saya dengan suami tetap menikah. Saya tidak akan menceraikan kamu. Dia bilang begitu dan saya menerima. Dan saya tidak pernah menyuruh dia pulang. Walaupun saya tahu dia di mana. Setiap kali dia pindah, saya selalu tahu. Tapi saya tidak pernah mencari. Kenapa? Saya memberikan privasi, kebebasan seutuhnya. Kenapa? Karena perjanjiannya sudah disepakati. Bahwa dia juga bilang gak sama yang lain. Padahal saya tahu dia sama yang lain. Gak apa-apa. Tapi kesepakatannya sudah ada. Dia tidak mau dikurung di dalam
tugas dan tanggung jawab menjadi suami, tapi dia suami saya. Gitu, ya. Secara 5 dimensi, diajak ngomong. Kalau Anda masih mengharapkan suami Anda, bersihkan dulu energi. Bersihkan dulu. Cara memanggil suami pulang, kalau Anda sudah bersih, Anda akan hidup bahagia. Kalau Anda masih sakit, yang ada dia pulang, Anda akan jealous lagi, mengingat-ingat lagi bagaimana sakitnya dia meninggalkan Anda untuk sahabatmu, untuk pekerjaanmu, untuk pembantumu, untuk siapalah gitu loh. Nah, akan terjadi pertengkaran lagi. Jadi buat apa? Anda lebih baik bersihkan dulu, sembuhkan dulu. Bereskan dulu hidup Anda. Saat dia pulang, semua sudah tertata rapi, Anda tidak lagi ingat. Kenapa? Karena Anda sudah sembuh. Sudah sembuh. Gitu. Dan pada saat Anda sudah sembuh, suami atau istri Anda yang pulang pasti dalam keadaan banyak pisau dan terluka. Ya, Anda harus ikhlas menjadi susternya kalau Anda mau. Kalau Anda mau. Anda harus ikhlas menjadi susternya. Kenapa? Kan itu kita kemanusiaan. Kita diajarkan kemanusiaan. Twin flame itu adalah tentang unconditional love. Tentang 100% memaafkan. 100%. Nggak boleh separuh-separuh. Nggak boleh. Gitu. Paham ya? Bunda, aku ada masalah dengan ibu. Semua kata-kata saya serasa menyakitkannya. Kalau dibanding adik kakak saya yang bicara kasar, ibu tidak merasa sakit hati. Ya, Mbak Dwi Widiarti, ya seperti itu. Zaman dahulu Anda yang melancangi. Ya. Mungkin ada kematian juga nih kalau Mbak Dwi ini. Ya, itu dicek leluhurnya di belakangnya adik, dicek siapa yang bertengkar, itu dipisah, disayang. Ya, karena hanya gaib yang bersatu dengan Tuhan, gaib ketemu gaib yang bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa dilogika ini. Salah saya apa? Kenapa saya mendapat perlakuan seperti ini? Kayak gitu. Saya contohnya saya dengan ibu saya 4 saudara, saya anak kedua. Saya dari kecil selalu coret-coret tembok. Ibu tidak mencintai saya, ibu pilih kasih. Sampai saya memutus barusan. Ibu saya sama saya itu, ibu saya seperti aliran berkat saya. Setelah ibu saya memutus, saya ajarin memutus. Ibu saya bisa ketemu kembar jiwanya. Ibu saya bisa. Nah, ternyata zaman dahulu saya itu anak gundik. Ibu saya orang Belanda. Ibu saya asli orang Belanda. Paham? Ibu saya itu asli orang Belanda. Dan ibu saya itu benci sama saya karena saya itu dititipkan kepada dia karena ibunya meninggal. Dan saya ini anak dari suaminya dia. Iya, jadi anak selingkuhannya suaminya gitu loh. Nah, saya terpaksa. Nah, ini kejadian lagi. Jadi bencinya keulang sekarang loh. Sekarang ini saya anakmu, Bu. Jadi ibu pun akhirnya, oh kenapa aku kalau sama kamu tuh gak ada hujan, gak ada angin, maunya ngomel. Itu. Kayak gitu. Seperti itu. Dan sekarang anak saya dan ibu saya sumber rezeki saya. Gitu. Saben kali saya gak punya uang, Bu, bantu doa. Noni, bantu doa. Mama gak punya duit, biar lancar rezekinya. Ada lagi. Gitu ya. Itu hal-hal yang tidak bisa logikanya dengan memakai cahaya Tuhan. Gaib ketemu gaib. Dilihat di belakangnya anak ada siapa, di belakangnya ibu ada siapa. Gitu ya. Jadi itu hal-hal yang kepeluntir-peluntir ini yang bikin kita itu stres. Saya ini pejuang mental waras. Pejuang mental waras saya ini. Jadinya ayo kita waras. Kenapa? Bagaimana? Dengan selalu melihat di belakangnya ada siapa. Selalulah curiga di belakang ada siapa. Apakah ada orang-orang yang harus saya minta maafkan lagi? Gitu. Ya.
Jadi hal-hal seperti ini yang Anda harus carilah kembar jiwanya, mau tahulah kembar jiwamu. Kenapa? Kalau Anda menemukan kembar jiwa Anda tidak lost di perempatan jalan pada saat orang memusuhi Anda, memfitnah Anda tahu, oh zaman biyen aku mesti aku, sing salah iki mesti aku. Di belakangnya dia, maaf, aku sing salah. Maaf, aku dituduh nyolong, oh berarti biyen aku nyolong, leluhurku nyolong. Tahu nyolong apa? Lihat fitnahan-fitnahan orang itu apa, dengerin. Misalnya kamu dituduh ngambil uang 50.000. Oh, zaman biyen leluhur, padahal Anda tidak merasa mengambil uang 50.000. Oh, zaman dahulu leluhur saya pasti mengambil uang 50.000. Kenapa ada tuduhan seperti itu? Padahal saya tidak melakukan. Jangan terus, wah, kamu fitnah, gitu. Perang di 3 dimensi, perang di kehidupan ini. Nggak usah, selesaikan. Leluhur, bayangkan aja, kalau Anda tidak bisa ketemu kembar jiwanya, bayangkan teman Anda itu. Diingat-ingat wajahnya teman Anda yang memfitnah Anda. Apa fitnahannya dia? Dengarkan. Misalnya namanya siapa? Ida minta maaf ya, saya waktu itu nyolong uang kamu 50.000. Leluhur saya ngambil uang kamu kayaknya 50.000. Ini saya kembalikan 50.000. Ini ada berlian, tanda ketulusan hati saya meminta maaf. Ini saya tambahin lagi 50.000 gitu. Ya, kayak gitu caranya. Terus kayak kalau misalnya ada orang-orang yang orang-orang yang selalu ngeret-ngeret uangnya suami, ya zaman dahulu mungkin Anda yang jadi tukang ngeret. Ada 1 atau 2 orang, 3 orang. 3 orang yang selalu menjadi pelanggan tetapnya mengemis. Kalau saya bilang pengemis. Kenapa? Karena mereka janda dan mereka minta uang dari suami. Itu buat saya, karena saya tidak pernah begitu. Saya tidak pernah begitu, dan dia selalu, hey, I miss you. Can I borrow your money gitu. Jadi buat saya, nah tapi terus kenapa orang ini selalu begitu? Oh, zaman dahulu mungkin saya juga begitu. Saya tukang ngeret, sehingga saya dihadirkan wanita-wanita pengeret. Terus ada bilnya 500.000, kirim ke ini, Wiwin, kirim ke Ida, kirim ke Yuni, kirim ke Aisyah, banyak sekali. Terus saya bilang, oh saya mungkin zaman dahulu seperti itu. Jadi kalau kita dihadapkan pada satu masalah, curigalah, barangkali kita yang bersalah. Jadi kita nggak menghukum Tuhan dengan, gimana sih ini anak udah aku bilang ketemu sama kembar jiwanya, lihat yang salah siapa, jangan gue disalahin terus, kata Tuhan gitu kan. Kesel juga jadi Tuhan. Rumusnya itu ada, jadi berbalik gitu loh. Jadi yaitu untuk membuat hatimu bijaksana, untuk tidak asal menuduh, nah gitu loh. Ya, jadi pahami setiap kehidupan itu ada gandeng rentengnya dengan yang sebelumnya gitu loh. Kalau Anda belum tahu, nah saya kasih tahu gitu. Supaya Anda tidak lost di perempatan jalan, supaya Anda ceria, supaya Anda bisa keluar dari masalah. Ya. Widya, apakah belum lunas pembayaran karma saya ke keluarga suami menjadi salah satu penghalang buat pulang kampung ya Kak? Mungkin juga. Nah, udah bayar karma belum? Udah tahu belum masalahnya apa? Bayar karma kan harus tahu salahnya kita apa. Kalau saya kan tahu, kalau saya tahu, dengan suami saya tahu. Gitu. Ya, dengan suami saya tahu salah saya zaman dahulu leluhur saya, sehingga suami halusinasi, tebar omong kosong ke sana ke sini bilang saya begini begitu, itu karena saya tidak melakukan. Kenapa dia memfitnah? Kenapa dia sebenci itu sama saya? Ternyata bukan dia yang benci saya, leluhur. Dan dengan dia memborgol. Kalau saya merasa saya diborgol, saya nggak boleh pergi meninggalkan pernikahan ini yang sudah tidak ada manusianya ini. Buat saya itu ya udah,
bayar aja karmanya. Memang saya nggak boleh kemana-mana, toh saya mau cari, saya buka dating site, nggak diizinin, aplikasinya error. saya cari kencan online gitu kan, yang biar bisa, saya bilang cari friend kayak gitu-gitu. Nggak boleh. Gitu. Jadi ya, pahami. Setiap masalah, di belakang masalah selalu ada masalah yang tersembunyi. Zaman sekarang inilah yang disebut fitnah dajjal. Ada masalah di balik masalah. Ya. Oke. Saya rasa begitu saja. Besok saya maunya sering-sering live. Besok saya posting hasil dari Nusa Penida ya. Biar kalian tahu, biar kalian paham. Ini yang tadi di Silayukti saya sharing cerita, itu adalah soal anak yang saking kesaktiannya diberikan akibat terlalu over cintanya sama anak, cucu kakeknya memberikan kesaktian yang luar biasa saking cintanya, tapi tidak diberikan rasa cintanya itu, melainkan dilimpahi dengan yang bukan kasih sayang, sehingga anak terbentuk menjadi anak yang toksik dengan powernya, banyak musuh. Nah itu ya, ajari anak kita kasih sayang. Jangan berbicara dengan anak, jangan merasa saya ibu, Anda harus Anda turuti. Bagaimana? Enggak, itu sudah zamannya sudah berbeda. Anak sekarang itu bagaimana ibu memperlakukan anak itu equal, sama rasa, sama rata. Tidak menganggap kita superior. Aku ibumu, engkau harus nurutin aku. Enggak bisa. Nanti jadinya ketabrak tembok. Nanti nggak bisa selesai, malah semakin dalam jurangnya. Apalagi kalau anak-anak yang kayak kita punya orang tua berpisah gitu. Nah, anak akan menjadi broken home. Satu-satunya korban di dalam setiap perceraian adalah anak. Satu-satunya korban dalam setiap perceraian hanya anak. Bukan suami, bukan istri. Anak. Ya, saya ulangi. Dari setiap perpisahan orang tua, selalu anak yang menjadi korban. Ya. Anak broken home kayak anak saya, orang tua wajib membantu mencabut pisau-pisaunya anak dengan cara diajarin ketemu kembar jiwanya, karena mereka anak-anak yang lost. Anak-anak broken home itu anak-anak yang lost. Anda, istri kedua, tidak mungkin bisa menggantikan ibunya. Nggak mungkin. Jauh di dalam hatinya pasti dia ada kepahitan gara-gara kamu, bapak dan ibu saya, berpisah. Jadi yang istri kedua, sabar. Tetap menjadi diri Anda sendiri, tidak menjadi pribadi yang memperbudak diri, penuhi dirimu dengan cinta. Gitu. Ya. Semoga ini saya lagi kencang nutup siklusnya. Saya lagi kencang melindungi anak-anak. Energi saya lagi kencang melindungi energi anak-anak yang terzolimi. Termasuk di dalamnya adalah leluhur yang terpenggal karena apa? Kesalahan dari orang tua, salah didikan. Energi saya lagi keras. Saya berani mati untuk mau nangis saya. Untuk anak-anak yang terzolimi.
ya, supaya generasi bangsa bisa diperbaiki. Ini kesalahan kita orang tua. Anak-anak broken home itu kesalahan orang tua. Kesalahan orang tua, murni kesalahan orang tua. Anak-anak yang menjadi kejam itu biasanya rumah tangga orang tuanya kacau. Ya. Tebarkan cinta, bukan kebencian. Ya. Semuanya adalah pelajaran. Semua yang diizinkan Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan Tuhan itu diizinkan Tuhan. Jadi stop menyalahkan Tuhan. Cari sejatinya dirimu, cari makna dari setiap hal yang terjadi padamu. Oke? Kita lanjut besok kalau bisa ya, dari Nusa Penida besok. Manik di sini dari Mistik Mustika berdoa semoga semuanya Anda yang anak broken home harus segera malam ini juga membantu energi saya. Anda yang punya peristiwa broken home harus melakukan pengampunan, peluk, bayangkan memeluk, nggak usah secara real, secara gaibnya peluk bapak ibumu, bilang saya memaafkan kalian, saya terluka pak, saya terluka bu. Secara gaib, secara doa, Anda bilang, Anda hadirkan orang tua Anda. Saya sakit, Pak. Kamu mukul ibu saya yang sakit. Luapkan kemarahanmu, tapi saya mengampunimu. Ya, lepaskan ampun malam ini, bantu saya. Bantu saya. Energi kita benar-benar harus melindungi yang iblis hancurkan. Iblis menghancurkan anak-anak kita. Kita emak-emak bangkit, kita energi divine feminine bangkit. Oke, selamatkan anak-anak kita dengan kasih sayang kepada orang tua kita. Malam ini saya minta kalian peluk, bayangkan saja, bayangkan memeluk bapakmu. Saya sakit pak, bapak nggak ngakuin saya sakit pak. Saya sakit bu, aku ditinggalin, ibu pergi sama lelaki lain, aku sakit bu. Tapi aku memaafkanmu. Ya, ikhlas, cabut. Terus bayangkan Anda memegang jantung Anda. Cari ada pisau enggak di situ, ada luka enggak di situ. Tiupkan doa sampai Anda merasa baik-baik saja, sembuh. Ya, yang sudah bisa bermain cahaya, taruh cahaya di bekas luka itu. Ya, kita sembuh sama-sama malam ini. Oke? Ya, malam ini. Terima kasih semuanya. Manik di sini dari Mistik Mustika berdoa yang terbaik buat semua sahabatku. Sampai jumpa.